Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab Kashful Gummah, menyingkap tabir kegalauan, yang pada kali ini kita masuk ke bab 4 yang akan membahas tentang keutamaan berupaya memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan para hamba Allah. Di hadis yang ke-18, kunci pengaman agar selamat dari azabnya Allah. An Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Umar adalah sahabat yang sangat terkenal di zaman Rasulullah karena beliau sangat luar biasa dalam meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Apalagi ketika sahabat Abdullah bin Umar selalu mengerjakan qiyamul lail sebagaimana diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah satu malam pun tanpa qiyamul lail. Luar biasa. Qiyamul lail adalah bagaimana di malam hari beliau terbangun untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bisa dengan tahajud, bisa dengan sholat sunat yang lainnya, ataupun dengan membaca Al-Quran dengan zikir. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nasi yabza'u ilaihimun nas fi hawaijihim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk yang dicipta guna memenuhi kebutuhan orang lain. Mereka berdatangan kepada hamba Allah guna memenuhi kebutuhannya. Ulaikal aminuna min adzabillahi ta'ala. Mereka adalah golongan orang-orang yang selamat dari siksa Allah Ta'ala. Rawahul Tabrani, hadis riwayat Tabrani, wa Abu Nuaim dan Abu Nuaim. Wal qada'i wa huwa hasan, dan al-qada'i, hadis ini adalah hadis hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah kabar gembira untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW di sini mengatakan bahwa sesungguhnya Allah azza wajal memiliki makhluk yang diciptakan guna memenuhi kebutuhan orang lain. Ketika ada orang yang datang kepada kita meminta pertolongan, meminta bantuan, maka hati kita harus sangat lapang. Hati kita harus sangat bersyukur kepada Allah bahwa Allah menjadikan kita orang yang menolong. Bukan sebaliknya, kita orang yang pengen ditolong. Ini harus kita syukuri. Mudah-mudahan keikhlasan, kelapangan hati kita bisa membuat Allah memberikan jaminan bagi orang-orang yang sering menolong, orang-orang yang senang menolong, yaitu diselamatkan dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada sepasang suami istri yang sangat miskin. Ketika hendak tidur, istrinya berkata kepada suaminya, suamiku, kita sudah miskin bertahun-tahun, tidak ada kemajuan. Bagaimana kalau kita datang saja kepada Nabi Allah Musa? Kita minta doa supaya kita dijadikan orang yang kaya. Akhirnya suaminya menyetujui. Esok paginya suami istri ini berangkat menuju
rumahnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam menyambut umatnya ini sampai akhirnya sepasang suami istri ini memohon kepada Nabi Musa alaihi salam untuk didoakan supaya menjadi orang yang kaya. Ketika Nabi Musa mendengar keluh kesah dan permohonan dari sepasang suami istri ini, Nabi Musa langsung bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kekayaan kepada sepasang suami istri ini. Allah pun menjawab kepada Nabi Musa bahwa Allah akan menjadikan sepasang suami istri ini orang yang kaya. Namun ada batasnya, hanya 1 tahun saja. Seketika itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menurunkan rezeki dari berbagai macam caranya Allah, min haitsu la yahtasib, tanpa disangka-sangka. Orang ini menjadi orang yang sangat terkenal di tengah-tengah masyarakat karena kekayaannya. Hanya saja Nabi Musa mengatakan bahwa kekayaan Anda yang diberikan oleh Allah hanya 1 tahun saja. Maka sepasang suami istri ini akhirnya sepakat. Suamiku, bagaimana kalau dalam 1 tahun ini kita diberikan kekayaan oleh Allah, kita akan bangun rumah yang besar. Setelah itu kita bikin pintunya 7. Setiap pintu kita sediakan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Untuk fakir miskin, untuk musafir, untuk orang-orang yang sedang kelaparan, untuk anak-anak yatim, dan untuk orang-orang tua yang jompo. Semuanya kita sediakan tempat khusus untuk mereka, supaya selama 1 tahun ini kita memberikan pertolongan kepada mereka, mumpung kita masih kaya dalam 1 tahun ini. Karena kegemarannya untuk memberikan sedekah, karena kegemarannya untuk membantu dan menolong orang lain, akhirnya sampai lupa bahwa sudah 1 tahun lebih kekayaan mereka bukannya hilang, tetapi tambah banyak. Padahal Allah hanya menjanjikan 1 tahun saja mereka akan dijadikan orang yang kaya. Namun kenyataannya, setelah 1 tahun lebih, mereka tetap menjadi orang kaya, malah tambah kaya. Hartanya malah tambah melimpah. Akhirnya sepasang suami istri ini bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah Musa, katanya kami 1 tahun doang kayanya. Tetapi kenapa kami masih kaya saat ini?" Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, karena Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima, bisa berbicara dengan Allah. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bukankah sepasang suami istri yang minta kekayaan ini hanya akan diberikan kekayaan dalam waktu 1 tahun? Tetapi kenyataannya sekarang 1 tahun lebih, malah sudah hampir 2 tahun. Mereka yang ada malah tambah kaya." Allah menjawab, "Ya Musa, sesungguhnya aku malu. Aku hanya membuka 1 pintu rezeki untuk mereka. Tetapi mereka membuat rumah dan membuka 7 pintu kebaikan. Aku tidak ingin tersaingi oleh hambaku," kata Allah. "Maka aku akan tambah lagi kekayaan bagi sepasang suami istri ini." Tabarakallah, Masya Allah. Mudah-mudahan kisah ini menjadi iktibar untuk kita semua. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, bahwa ketika kita membantu orang lain, bisa dengan harta kita, ataupun ketika kita membantu orang lain tidak dengan harta kita, kita bisa membantu mereka dengan tenaga kita. Dengan harta tidak, dengan tenaga tidak, paling tidak kita bisa memberikan nasihat kepada orang yang sedang kebingungan. Ketika ada orang datang ke rumah kita, dia sedang bingung, dia sedang galau, dia sedang dalam posisi kesusahan, dalam posisi terdesak, memohon kepada kita untuk dinasehati. Kita harus dengan lapang dada menasehati mereka, supaya dengan nasihat kita, kita bisa menolong mereka. Yakinlah janji Allah,
Ketika kita menolong seseorang, Allah akan menolong kita. Ketika kita membukakan jalan kebaikan untuk orang lain, Allah akan membukakan ribuan pintu kebaikan untuk kita. Dan yakinlah bahwa apapun yang kita berikan kepada orang lain, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, kita harus dengan lapang dada, dengan keyakinan bahwa kita bersyukur kita dijadikan orang-orang yang menjadi orang yang senang menolong, orang yang akan membantu orang lain dalam kesusahan. Bukan sebaliknya, kita menjadi orang yang selalu minta pertolongan dari orang lain. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kisah ini memberikan motivasi kepada kita semua. Motivasi untuk selalu senang menolong orang yang sedang membutuhkan. Bisa juga menolong orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain, tidak dengan harta, tidak dengan tenaga, ataupun tidak dengan nasihat. Bisa dengan ucapan yang baik, bisa dengan senyuman kita, dan bisa juga lewat doa-doa kita yang kita panjatkan untuk orang lain. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tetangga kita yang sedang diberi kesusahan, tetangga kita yang sedang diberikan cobaan dan ujian, diberikan jalan keluar. Karena kita tidak bisa membantu lewat harta, kita tidak bisa membantu lewat tenaga, kita bisa membantu mereka lewat doa kita. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah, tetangga kita menjadi punya jalan keluar di setiap permasalahannya, dan Allah dengan janjinya akan pula memberikan jalan keluar untuk kita semua atas segala permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Pernah suatu ketika di alam kubur, orang-orang akan meminta doa. Orang-orang akan membutuhkan doa. Karena orang ini memberikan pahala yang luar biasa lewat bacaan Al-Quran, lewat zikir yang dikhususkan untuk orang yang meninggal, maka doa dari orang-orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal akan sampai. Seketika itu pun janji Allah, siapapun yang berdoa untuk kebaikan orang lain, maka ketika dia nanti meninggal, akan banyak anak keturunannya, akan banyak orang lain mendoakan dia. Ketika kita senang mendoakan orang lain, maka nanti orang lain akan banyak mendoakan dia. Dan inilah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan adalah kebaikan yang didasari dengan keikhlasan. Ikhlas dalam segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan yang diridhoi Allah adalah kebaikan-kebaikan yang bersumber dari keikhlasan kita membantu orang lain. Wallahu a'lam bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.